Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan pertemuan kita. Hari ini kita akan membahas tentang lebih dalam tentang prinsipal komponen analisis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Hawk histogram of oriented gradients, di mana itu adalah salah satu teknik fitur extraction dengan metode berbasis deskriptor. Sedangkan prinsipal komponen analisis ini adalah sebuah teknik fitur extraction yang berdasarkan tentang metode transformasi. Jadi ditransformasi dulu dalam bentuk dimensi yang lebih rendah, baru kemudian diekstraksi cirinya. Itu prinsipal komponen analisis. Jadi di dalam metode berbasis transformasi kemarin sudah kita ulas sekilas terkait dengan beberapa metode yang lainnya. Cuman dalam mata kuliah kali ini kita akan bahas satu contoh metode berbasis transformasi secara lebih mendalam. Untuk metode-metode yang lainnya saya harapkan teman-teman lebih giat untuk mengeksplor, karena banyak sekali ya tutorial di internet maupun di web yang teman-teman bisa pelajari secara baik. Oke, kita bahas tentang prinsipal komponen analisis. Jadi prinsipal komponen analisis merupakan salah satu metode berbasis transformasi, di mana di sini menggunakan teknik statistik multivarian. Intinya adalah digunakan untuk mengurangi dimensi dari sebuah data, kemudian memproyeksikannya ke dalam data atau ruang vektor yang lebih rendah dimensi. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan di sini contohnya seperti ini. Ini misalkan sebuah data dengan dimensi 3 dimensi. Nah, dengan menggunakan prinsipal komponen analisis, data 3 dimensi di sini supaya lebih simple, lebih efisien ketika dilakukan proses training di machine learning atau proses pembelajaran atau proses testing nanti, maka di sini dirubah dulu ke dimensi yang lebih rendah. Tujuannya salah satunya ekstraksi fitur, sama seperti ekstraksi fitur, yaitu bagaimana kita mengurangi ciri, kemudian membuang ciri-ciri yang tidak penting. Jadi menyederhanakan ciri sehingga kita mendapatkan ciri yang sedikit atau cukup ya. Cukup ini tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, tapi merepresentasikan objek yang dimaksud. Nah, itu tujuannya secara umum fitur extraction. Nah, di prinsipal komponen analisis ini dengan cara mentransformasikan terlebih dahulu ke dalam ruang dimensi yang lebih kecil, baru kemudian diekstraksi cirinya. Jadi tujuannya ya itu tadi sudah saya jelaskan, menghilangkan fitur-fitur yang tidak relevan. Karena di dalam sebuah objek, dalam sebuah image itu kalau kita gali fiturnya sangat banyak. Seperti manusia kemarin saya jelaskan, fiturnya sangat banyak. Dan ada fitur-fitur yang penting, ada fitur-fitur yang tidak penting. Nah, salah satu tujuan dari PCA di sini adalah menghilangkan fitur-fitur yang tidak penting tadi, tidak relevan, atau fitur-fitur yang berulang-ulang, redundant. Nah, kemudian hanya memperhitungkan fitur-fitur atau mempertahankan fitur-fitur yang paling informatif. Nah, itu PCA. Nanti di situ menggunakan covariance, jadi dinormalisasi, kemudian dihitung covariance-nya, dihitung eigenvalues-nya, kemudian dihitung eigenvektornya, baru kemudian dari situ dilakukan indexing, terus kemudian dipilih fitur yang memiliki variansi yang mempengaruhi objek tersebut. Ciri paling utama lah isinya diambil itu, kemudian baru ditransformasikan ke dalam bentuk yang lainnya. Itu secara singkat, nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian apa penting prinsipal komponen analisis ini? Penting nggak sih kira-kira? Ya, jadi sama seperti histogram of oriented gradient, pada dasarnya teknik-teknik fitur extraction itu penting untuk memenuhi kebutuhan keterbatasan dari sumber daya, terutama komputer yang kita gunakan untuk belajar, gitu ya. Selain itu juga lebih mengefektifkan dan memfokuskan ke dalam data-data yang utama saja, bukan data-data yang tidak mencirikan. Misalkan manusia, di situ ketika kita mengambil ciri seorang manusia, ya rambut tidak begitu penting kan ya. Adanya rambut sebagai ciri
atau tidak adanya rambut sebagai ciri itu tidak mempengaruhi kualitas pengenalan kita. Kualitas pengenalan kita, misalkan kita mengenal fingerprint, mengenal manusia berdasarkan suaranya atau wajahnya, nah itu sudah cukup dan itu unik dan tidak mudah berubah, karena salah satu faktor ciri yang penting adalah bahwa ciri tersebut tidak mudah berubah, tidak mudah dirubah atau berubah ya. Jadi dengan menggunakan PCA kita bisa mengurangi dimensi data, sehingga di sini lebih meningkatkan ya, membantu dalam proses data yang besar dan kompleks itu menjadi lebih efisien. Sehingga lebih efisien. Efisien itu gimana? Ya lebih cepat ya, dengan sumber daya komputer yang lebih sederhana pun bisa, masih bisa, tidak perlu super high gitu ya. Kemudian dengan menggunakan PCA tadi, kenapa kok bisa efisien ya? Karena di situ dengan PCA kita bisa menghilangkan fitur-fitur yang tidak relevan atau redundant tadi ya, sehingga pelatihan bisa difokuskan pada ciri-ciri yang utama saja atau yang paling informatif kalau disebutkan di sini ya, sehingga meningkatkan kinerja modelnya. Karena cirinya yang itu hanya yang utama, otomatis di sini bisa mempercepat waktu pelatihan model. Model ini apa sih? Ya ketika sampai belajar mesin learning pasti di situ ada model ya. Ada arsitektur mesin learningnya, ada modelnya, berapa kombinasi misalkan neuron dan yang lainnya. Di situ ya tergantung teknik mesin learningnya nanti. Ya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Model di dalam mesin learning itu seperti apa saja ya. Sehingga lebih cepat model tersebut ketika dilatih akan lebih cepat mendapatkan nilai error yang kecil gitu ya. Yang kecil, sehingga akhirnya ya jadi cepat proses pelatihannya ya. Kemudian meningkatkan interpretasi data ya. Jadi PCA di sini bisa membantu meningkatkan interpretasi data dengan menjelaskan seberapa banyak, karena di sini kan dihitung varians covariansnya ya. Sehingga di situ bisa menjelaskan seberapa banyak varian yang dapat dijelaskan oleh setiap komponen utama gitu ya. Sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur datanya ya. Itu jadi peranan PCA, Principal Component Analysis, dalam mengekstraksi ciri ya. Di sini sangat cukup berperan di dalam computer vision, walaupun ada beberapa kelemahan yang lainnya nanti akan diselesaikan oleh metode perkembangan berikutnya dan seterusnya. Tapi tetap PCA memiliki kemampuan yang relatif baik untuk kasus-kasus tertentu ya. Jadi secara umum langkah kerja Principal Component Analysis nanti yaitu yang pertama adalah kita lakukan data normalization. Jadi data tersebut dinormalisasi terlebih dahulu untuk utamanya untuk menstandarkan. Contohnya misalkan di situ ada satuan-satuan yang berbeda misalkan ya, atau datanya memiliki deviasi yang cukup jauh. Nah, sehingga di situ perlu di standarkan ya, standar deviasi ya. Makanya nanti salah satunya menggunakan standar deviasi ya. Kemudian setelah normal datanya itu kita hitung covariansnya. Kita hitung covariansnya untuk mengetahui variansinya. Kemudian kita hitung eigenvaluesnya dan eigenvektornya. Kemudian setelah dari sini dilakukan pemilihan, sebenarnya dilakukan pemilihan nanti dari hasil ini akan dilakukan pemilihan komponen-komponen utama dari ciri sebuah objek tersebut ya. Jadi yang paling mencirikan lah istilahnya. Misalkan kalau manusia ya misalkan bisa wajahnya, bisa suaranya tadi ya. Kemudian baru di situ dilakukan pemilihan dengan mengurutkan hasil dari eigenvektornya, kemudian diambil yang paling besar eigenvaluesnya nanti. Setelah diurutkan ya, baru nanti di situ hasil yang dipilih tadi beberapa komponen utama akan dilakukan transformasi data lagi. Jadi sehingga menjadi space yang baru. Itu sekilas terkait dengan Principal Component Analysis. Berikutnya akan kita bahas tentang langkah-langkah di dalam menghitung komponen-komponen yang ada di dalam Principal Component Analysis. Oke, demikian kita lanjutkan di video berikutnya.